Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW memesankan, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirk." Jika kamu sudah mulai tidur, maksudnya mau akan tidur, bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir surat. Lakum dinukum waliyadin. Karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan diri dari kemusyrikan. Jadi ketika kita tertidur, sebetulnya ruh kita ini enggak ikut tidur. Saya enggak tahu ruh itu ada tidurnya enggak ya, gitu. Bahwa dia di alam ruh nanti berinteraksi. Nah, ketika kita sebelum tidur kita bersaksi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita enggak tahu nih. Saat itu kita diganggu oleh setan kah, atau ruh kita berada di alam arwah orang-orang yang beriman kah? Yang jelas dia keluar dari tubuh kita itu. Di satu alam, yaitu alam ruh. Nah, ketika kita tertidur, insya Allah ruh kita juga tidak dalam pengaruh-pengaruh setan yang membuat kita melakukan kesyirikan, atau kita kemasukan alam bawah sadar kita dengan narasi-narasi syirik, dengan doktrin-doktrin syirik. Bahkan seringkali Rasul sholat sunnahnya itu rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Seringkali dipasangkan. Dan seringkali itu dibaca, termasuk saya sendiri kalau dihitung-hitung dalam sehari itu paling banyak Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Biasanya yang disunahkan misalnya 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Terus Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian biasanya maghrib, salat maghrib. Salat maghrib sunnahnya yang wajib tuh ya. Bacaan wajib salat maghrib. Ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jadi tapi itu biasanya hanya malam Jumat saja kalau malam Jumat. Nah, juga kalau salat sunat tawaf. Iya. Ya. Disunahkan rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Gitu. Dan boleh juga di sunat-sunat yang lain untuk kita baca surah ini. Ya, terutama barangkali bagi yang merasa ada dosa pada dirinya dan ingin mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar misalnya begini. Kalau saya punya kebiasaan sendiri. Jadi misalnya kok iman lagi rendah nih. Sholat lagi agak malas nih. Wah, ini bahaya ini. Jadi seberat-beratnya sholat minimalnya baca Al-Kafirun lah. Betul. Surahnya. Dengan kesungguhan supaya diri betul-betul mengingkari semua pengaruh-pengaruh kesyirikan, semua pengaruh-pengaruh kemunafikan di dalam diri. Apalagi kalau rakaat keduanya dibaca surah Al-Ikhlas. Ya, betul. Ini akan menguatkan tauhid kita. Sangat kuat sekali. Begini, saya pengalaman membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam sholat. Iya. Mungkin adalah kesalahan kalau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu alternatif. Iya. Karena surah yang nggak bisa akhirnya itu lagi. Itu kesalahan. Padahal ketika kita sholat membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu luar biasa. Bukan karena tidak bisa, niat saja, karena niat pengen baca surah ini. Iya, bukan pelarian ya. Bukan pelarian gitu. Takut nggak hafal bacanya Al-Kafirun. Waduh, ini meremehkan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Padahal itu jangan sampai ada hati seperti itu. Makanya setiap hari misalkan sering baca Al-Quran banyak sekali dalam sholat, membaca juz-juz dalam sholat, tetapi tetap dalam satu waktu sholat baca, niatkan. Jadi imam saya biasanya baca surah panjang, ayat panjang, tapi ada satu momen baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Iya, misalnya diniatkan. Di sholat witir misalnya ya, sependek-pendeknya sholat witir kalau menjelang subuh ya masih ada waktu, bacalah Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu. Iya, bahkan memang meskipun witirnya panjang,
dari awal tapi tetap penutupnya itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Mau'izatain. Nah, sahabat semua, jadi ini maknanya apa? Supaya karena di antara nama surat ini kan Al-Mubarra'ah, ya, yang membebaskan kita dari kesyirikan dan unsur-unsur kesyirikan. Nah, karenanya menarik nih. Kenapa surah ini bernilai 1/4 Al-Quran gitu? Kalau kata Ar-Razi, isi Quran itu larangan, perintah dan larangan. Iya. Setiap larangan dan perintah dibagi dua. Ada amal batin, ada amal luar. Iya. Berarti perintah amal luar, perintah amal batin, larangan luar, larangan batin. Iya. Nah, Al-Kafirun ini adalah perintah i'tikad hati, batin. Jadi 1/4. Nilainya 1/4. 1/4. Berdasarkan kategorinya Ar-Razi. Kategori Ar-Razi itu tadi. Mungkin yang lain ada kategori lain ada. lah ya. Tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang akhirat, dan satu lagi misalnya tentang penentangan kepada kemusyrikan. Iya. Itu kategori-kategori yang jelas. Tentu ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan soal kekufuran ini.